Halo semua, salam hangat dari Surabaya. Tapi kali ini di rumah aja. Saya Ilham dari Sevima. Inilah kisah unik, pencapaian, dan inspiratif dari kampus se-Indonesia yang kita rangkum dalam Flash News Mitra Sevima. Flash News kali ini menghadirkan satu kampus dan satu berita. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Gorontalo, biasa kita kenal sebagai Unigo, kampus swasta tertua dan favorit di Gorontalo yang menjadi mitra Sevima dalam penggunaan sistem akademik Siakaplot. Rektor Universitas Gorontalo, Dr. Ibrahim Ahmad SHMH, akan bercerita pada kita tentang Unigo serta gimana strategi untuk mendaftar PMB di Unigo, serta peluang karir dan soft skill yang bisa didapat dengan menjadi mahasiswa Unigo. Selamat menyaksikan. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak Rektor Universitas Gorontalo, Bapak Dr. Ibrahim Ahmad SHMH. Bapak, tadi kita sudah cerita penerimaan mahasiswa baru kampus swasta saat ini sedang dinanti-nanti masyarakat. Yang di Gorontalo juga pada bertanya ini Pak, pengen masuk kampus swasta yang paling bagus mana? Kita sarankan Unigo. Nah, saat ini Pak Rektor, masyarakat ingin tahu kemudian jurusan-jurusan apa saja sih Pak yang buka di Unigo? Oh ya, baik. Gini, sebelum saya sampai kepada jurusan-jurusan apa, tentu sedikit saya singgung tentang kampus saya ini. Ini Universitas Gorontalo itu sebelumnya adalah STY 25 Pahala Gorontalo. Kemudian setelah tahun 2001 berubah status menjadi Universitas Gorontalo yang disingkat UG sebenarnya ya. Nanti terakhir baru mulai diperkenalkan secara internal ini Unigo. Kenapa? Karena ketika kita buka UG, kadang-kadang kita dapati di sana ada Universitas Gunadarma yang identik dengan UG itu. Sehingga secara internal kita sering kita sebut Unigo. Karena biasanya kalau kita buka UG, yang muncul justru bukan Universitas Gorontalo, Universitas Gunadarma. Nah, gitu. Sehingga itu mulai diperkenalkan ini Unigo. Memang untuk perguruan tinggi negeri kan sekarang udah selesai PMB-nya. Ya. Sekarang swasta masih. Ya memang selama ini memang swasta selalu menunggu. Biasanya yang tidak diterima di negeri ya larinya ke swasta. Padahal kami justru berharap peminat itu samalah negeri dengan swasta. Kemudian di Universitas Gorontalo itu kita ada 14 program studi S1 dan 2 program studi S2. Dibina oleh 7 fakultas. Fakultas Ekonomi, ada di sana jurusan akuntansi, ada di sana jurusan manajemen, ada di sana jurusan studi pembangunan. Kemudian ada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Di sana ada jurusan Kesehatan Masyarakat dan jurusan Ilmu Gizi. Setelah itu ada Fakultas Pertanian. Di sana ada Teknologi Hasil Pertanian dan di sana juga ada jurusan Perikanan dan Kelautan. Lalu ada Fakultas FISIP, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sana ada jurusan Administrasi Publik dan jurusan Ilmu Pemerintah. Sesudah itu ada Fakultas Teknik. Di sana ada jurusan Teknik Sipil, ada Teknik Mesin, dan ada Teknik Arsitektur. Lalu ada jurusan Fakultas Hukum. Di sana ada Ilmu Hukum. Kemudian ada Fakultas Kehutanan. Di sana ada jurusan Kehutanan. Itu yang S1, tapi yang S2-nya kita baru ada 2 yang sudah jalan, yaitu S2 Manajemen dan S2 Ilmu Hukum, MH dengan MM. Nah itu Universitas Gorontalo.
luar biasa Pak Rektor. Jadi dari dulu yang hanya STIE, berarti jurusannya ekonomi, sekarang jurusannya sudah luar biasa ya Pak. Ada kehutanan, ada hukum, dan lain-lain. Nah, lanjut ini Pak Rektor, yang bikin penasaran masyarakat selanjutnya. Bagi yang berminat masuk Unigo, mau kuliah di Unigo, bagaimana caranya mengikuti penerimaan mahasiswa baru Pak? Ya, memang kalau ini yang berminat ke UG, yang suka kuliah di UG, memang kita berbagai cara yang bisa ditempuh. Biasanya juga ada dari orang per orang, dari teman ke teman. Tetapi sekarang ini yang mereka bisa menuju ke link kita, itu link pmb.unigo.ac.id. Dia bisa masuk di link itu dan bisa mengakses ke Universitas Gorontalo. Jadi gampang sekali sebetulnya. Hanya masuk saja di link pmb.unigo.ac.id, langsung bisa. Kemudian Universitas Gorontalo ini adalah salah satu universitas swasta. Di samping ada 13 perguruan tinggi swasta yang ada di Gorontalo. Salah satunya adalah Universitas Gorontalo. Tapi kami adalah universitas yang pertama ya, di swasta. Universitas. Masih ada yang lain-lain. Mantap. Ya tinggal online ya Pak istilahnya, tinggal klik. Ya. Kita menyesuaikan saja dengan kebutuhan sekarang kan. Sepertinya kalau manual kita kurang tren lagi ya. Sekarang lagi tren yang lagi online ya, itu aja masuk aja di situ gampang. Saya lanjut ya. Kemudian sebetulnya kalau perguruan tinggi sekarang ini sama aja ya, sama saja, tetapi memang ada hal-hal yang berbeda. Misalnya ada di UG, belum ada di tempat lain gitu. Sekarang ini kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi sekarang kan, lalu lintas orang itu seperti sudah tidak ada lagi batasnya. Lalu lintas sumber daya sudah tidak ada lagi batasnya. Orang dari luar negeri bisa saja membuka usahanya di sini, bisa saja membuka perguruan tingginya di sini. Nah, tentu ini menjadi tugas perguruan tinggi adalah menyiapkan para lulusan ini, bukan saja dia mendapatkan ijazah dari kampus, tetapi dia harus berbekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bisa bersaing di pasar kerja. Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan beberapa kegiatan-kegiatan lain di luar daripada rutinitas perkuliahan. Misalnya, mahasiswa kita ini sebelum dia keluar dari universitas ini, sebelum dia menjadi sarjana di universitas ini, kita bekali 3 keterampilan, 3 pengetahuan dan 3 keterampilan. Misalnya yang pertama adalah keterampilan berbahasa asing. Karena memang ini penting sekali, bahasa asing di dunia sekarang memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu untuk mereka supaya bisa bersaing, kami bekali dia dengan lulusan kami harus bisa berbahasa Inggris. Itu target kami, walaupun sekarang secara bertahap itu kita sudah melakukan. Kemudian pengetahuan tentang IT, penguasaan tentang IT. Jadi lulusan kita juga ke depan kita berharap mereka bisa menguasai seluruh tentang IT itu. Jadi tidak sekedar misalnya dia jurusan hukum, tidak sekedar dia menyandang gelar sarjana hukum, tetapi dia juga berbekal pengetahuan bisa berbahasa asing, bisa menguasai IT. Di samping itu, kita juga masih siapkan satu lembaga khusus, yaitu kita punya lembaga sertifikasi profesi. Nah, mahasiswa kita, lulusan kita itu kita bekali dengan keterampilan-keterampilan sesuai dengan profesi yang dibutuhkan. Barangkali ini yang sedikit membedakan kami dengan perguruan tinggi yang lain. Oleh karena itu, dengan apa yang kita sedang lakukan, kita sedang persiapkan ini, saya kira tidak ada salahnya kalau orang yang ingin melakukan studi, tidak ada salahnya kalau memilih Universitas Gorontalo dengan berbagai kelemahan dan kelebihan. Saya kira itu. Mantap Pak Rektor, tadi sudah dijelaskan juga, berarti peluang kerjanya sangat luas karena dibekali dengan skill-skill itu tadi ya Pak Rektor. Nah, terakhir Pak, berarti untuk para pemirsa yang berminat mendaftar di Unigo, di Universitas Gorontalo, apa pesan-pesan bagi Bapak? Ya, bagi pemirsa saya kira
dengan apa yang sedang dikembangkan oleh Universitas Gorontalo, dengan berbagai cara dia mempersiapkan para lulusan agar bisa bersaing di kancah kerja. Saya kira mulai para yang ingin melanjutkan studi mulai dihilangkan paradigma yang atau mindset yang selalu mereka berpikir bahwa yang unggul itu adalah lulusan perguruan tinggi negeri. Swasta juga saya kira tidak kalah bersaing para lulusannya. Oleh karena itu kami berharap bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi kami terbuka untuk itu. Kemudian bagi mereka yang dari luar Gorontalo barangkali berminat juga ke kami, ada beberapa fasilitas yang kami siapkan. Misalnya kami juga punya rusunawa yang kami siapkan untuk mereka yang dari luar daerah dengan pembayaran yang sangat terjangkau. Ya, Rektor, terima kasih atas kesempatannya. Siap mempublikasikan dan memviralkan Universitas Gorontalo, Pak. Kami di Sevima. Sistem akademik dan sistem penerimaan mahasiswa baru yang kebetulan Sevima dapat arahan dan kesempatan luar biasa dari Pak Rektor ini, kita siap support betul, Pak. Siap? Oh ya, saya menyambut baik, menyambut gembira atas kerjasama dengan Sevima ini. Kenapa? Yang pertama secara internal kita banyak sekali manfaat yang kami dapatkan, misalnya integrasi antara sistem keuangan, sistem akademik, kepegawaian itu sudah lebih efektif, sudah lebih mudah diakses. Kalau masih manual kita memang akan mengalami kendala, dan sepanjang tahun kita selalu bergumul dengan kendala itu. Nah, dengan adanya Sevima ini, saya merasa bahwa ini adalah banyak sekali kemudahan dengan sistem ini, terutama 3 hal yang tadi. Kemudian yang berikut, dengan adanya kerjasama dengan Sevima ini, saya melihat dan justru berterima kasih karena Universitas Gorontalo ikut terpublikasi di luar. Ya, ikut terpublikasi di luar. Oleh karena itu saya berharap ke depan kerjasama dengan Sevima ini tetap berjalan dengan baik, mudah-mudahan tidak ada kendala. Ya, mohon bimbingannya selalu, Pak Rektor. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin mematikan rekaman. Salam hormat untuk Bapak Rektor serta segenap pimpinan dan sivitas di Universitas. Selamat siang, Pak. Ya, baik.